Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Osa Juarsa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dan teman-teman calon guru profesional yang berbahagia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan alur aksi nyata pada topik 5 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Nah, pada alur ini, mahasiswa diminta membuat sebuah proyek perubahan tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan sekolah mitra mahasiswa. Nah, proyek perubahan ini dapat dilakukan berdasarkan case based ataupun project based. Adapun judul proyek perubahan yang telah saya lakukan yaitu penerapan pendekatan TARL pada pembelajaran di kelas 3 SD Negeri 44 Kota Bengkulu. Mengapa saya mengangkat judul proyek perubahan ini? Nah, TARL atau pendekatan Teaching at the Right Level adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya menyesuaikan pengajaran dengan tingkat pemahaman siswa. Pendekatan ini penting karena beberapa alasan, seperti pendekatan TARL ini berfokus pada pemahaman siswa secara individual atau kelompok kecil. Dengan mengidentifikasi level pemahaman mereka, guru dapat menyesuaikan pengajaran untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi yang diajarkan. Pendekatan TARL ini juga membantu mengurangi kesenjangan dalam pemahaman siswa. Pendekatan ini dapat membantu siswa yang lebih lambat dalam memahami materi agar tidak tertinggal. Lantas, bagaimana pembelajaran di kelas 3 sebelum dilakukannya proyek perubahan ini? Nah, sebelumnya pembelajaran di kelas 3 SD Negeri 44 Kota Bengkulu hanya menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik yang mengutamakan keterampilan 5M, yakni mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Serta materi pelajaran baik itu materi mudah, sedang, ataupun sulit juga diberikan kepada setiap siswa di kelas tanpa memperhatikan tingkat kemampuan belajar masing-masing siswa. Padahal di kelas 3 terdapat beberapa siswa yang belum lancar membaca. Akibatnya, siswa dengan kemampuan rendah dan belum lancar membaca tersebut akan tertinggal dalam memahami materi pelajaran sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pemahaman siswa dan sifatnya belum berpusat pada peserta didik dan juga belum memerdekakan peserta didik dalam belajar. Lalu bagaimana perubahan tersebut dilakukan? Nah, terdapat 4 langkah yang saya lakukan untuk melaksanakan proyek perubahan ini. Yang pertama yaitu berkomunikasi dengan wali kelas 3 mengenai kelebihan pendekatan TARL dan meyakinkan wali kelas 3 bahwa pendekatan ini cocok diterapkan di kelas 3 karena kemampuan dan gaya belajar siswa kelas 3 yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu melakukan asesmen diagnostik bersama wali kelas 3 untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki siswa dan gaya belajar masing-masing siswa. Setelah mengetahui kemampuan awal dan gaya belajar siswa di kelas 3, saya bersama guru wali kelas 3 merancang perangkat pembelajaran yang menggunakan pendekatan TARL. Selanjutnya, guru melaksanakan pembelajaran menggunakan rancangan pembelajaran yang telah disusun menggunakan pendekatan TARL. Kemudian bagaimana hasilnya? Nah, selama proses pembelajaran terlihat guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, di mana siswa dengan gaya belajar auditori diberikan musik atau suara. Siswa dengan gaya belajar visual difasilitasi media gambar, sedangkan siswa dengan gaya belajar kinestetik diminta keluar kelas untuk melakukan pengamatan sehingga mereka melakukan gerakan saat belajar. Selain itu, guru memberikan materi pelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, di mana siswa dengan tingkat kemampuan rendah diminta memahami minimal 2 pokok bahasan pada pembelajaran tersebut. Sedangkan siswa dengan kemampuan tinggi diminta memahami minimal 5 pokok bahasan pada pembelajaran saat itu.
Berdasarkan hasil pengamatan, seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan sangat bersemangat karena menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, serta terlihat setiap siswa mampu mengikuti pelajaran dengan tekun karena guru memberikan bimbingan khusus pada setiap kelompok, sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada siswa dan memerdekakan siswa. Baiklah, sekian video yang dapat saya tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.